Bayangkan seorang raja yang memerintah dengan tangan besi, menindas rakyatnya dan menganggap dirinya lebih besar daripada Tuhan. Seorang penguasa yang bahkan menantang kekuatan yang tidak bisa dilihat oleh matanya, namun begitu nyata dan tak terhindarkan. Inilah kisah Fir'aun, Raja Mesir yang sangat kuat, namun sangat sombong. Seorang yang merasa dirinya tak terkalahkan, sampai akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan. Apa yang terjadi ketika kekuasaan duniawi bertemu dengan kekuatan ilahi yang tak terbantahkan? Bagaimana seorang raja yang memegang kendali atas segalanya akhirnya menemui kehancuran yang tidak bisa dihindari? Temukan jawabannya dalam kisah yang penuh mukjizat dan pembelajaran abadi ini. Di sebuah zaman yang terbenam dalam kegelapan, ketika dunia masih dibayangi oleh kediktatoran dan kesewenang-wenangan, ada sekelompok orang yang dikenal dengan sebutan kaum Jabbarun, mereka yang menyalahgunakan kekuasaan untuk menginjak-injak martabat manusia, yang merasa diri mereka lebih tinggi dan lebih kuat daripada siapapun. Mereka adalah penguasa yang tidak kenal belas kasihan, yang menganggap bahwa kekuasaan yang mereka miliki adalah hak yang harus dipertahankan dengan cara apapun. Dalam sejarah umat manusia, kisah mereka adalah kisah tentang kezaliman yang tak terampuni, tentang bagaimana penguasa yang sombong pada akhirnya akan hancur tak tersisa. Kisah mereka meskipun terjadi berabad-abad lalu tetap hidup dalam ingatan sebagai pelajaran tentang betapa berbahayanya kekuasaan yang disalahgunakan. Di Mesir kuno dalam keheningan malam yang dingin, orang-orang berbisik tentang Fir'aun, penguasa yang tak terkalahkan. Dengan mahkota emas yang berkilau dan tangan yang dilapisi dengan kekuasaan absolut, Fir'aun memerintah dengan kekejaman yang luar biasa. Tak ada yang berani menentangnya. Dia menganggap dirinya sebagai dewa yang harus dipuja dan disembah oleh seluruh rakyatnya. Namun di balik segala kemegahannya, ada satu cerita yang lebih gelap yang tak pernah bisa dia sembunyikan, kezalimannya terhadap mereka yang lebih lemah. Kaum Bani Israel yang diperbudak untuk membangun piramida megahnya hanya bisa berharap pada kemurahan hati sang penguasa, yang tentunya tidak pernah datang. Malam itu, Musa, seorang nabi yang diutus oleh Tuhan, berjalan perlahan menuju istana Fir'aun, membawa pesan yang tak terelakkan. "Wahai Fir'aun, bebaskanlah Bani Israel," ujar Musa dengan penuh keyakinan. Fir'aun dengan segala kebesaran yang dimilikinya hanya tertawa menghina. "Siapakah kamu yang berani menantangku? Aku adalah Fir'aun, penguasa Mesir, dewa yang tak terbantahkan," jawabnya dengan sombong. "Aku hanya seorang utusan Tuhan yang ingin mengembalikan keadilan," balas Musa dengan suara tenang namun tegas. Namun Fir'aun, terjebak dalam kesombongan dan ketidakadilan, tidak pernah mendengarkan. Dia melihat dirinya sebagai satu-satunya yang berhak atas kekuasaan itu. "Siapa yang lebih kuat dariku? Tak ada yang dapat melawan Fir'aun," serunya dengan penuh kebanggaan, seolah-olah dunia ini adalah miliknya untuk dikuasai. Akan tetapi, dalam keangkuhannya, Fir'aun lupa bahwa di balik kekuatan duniawi ada kekuatan yang lebih besar, yang tak bisa dia lawan, kekuatan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kezaliman berjalan tanpa balasan. Surah Al-Qasas 28:4 mengungkapkan betapa kejamnya Fir'aun terhadap rakyatnya, terutama Bani Israel, yang diperlakukan sebagai budak dan dihancurkan harapan mereka. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya terbagi-bagi menjadi beberapa golongan. Ia menindas sebahagian mereka dengan membunuh anak-anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya dia termasuk orang yang melakukan kerusakan. Fir'aun dengan segala kekuasaannya memerintahkan pembunuhan anak-anak laki-laki Bani Israel, berharap untuk menekan mereka sampai titik tertinggi penderitaan. Namun, justru keputusan ini akan menjadi kejatuhan bagi dirinya. Setiap langkahnya, yang tampaknya penuh dengan kekuasaan, pada akhirnya akan mengantarnya menuju kehancuran. Namun Fir'aun hanyalah satu contoh dari banyak kaum Jabbarun yang pernah ada. Di tempat yang jauh dari Mesir, di sebuah padang pasir yang gersang, ada sebuah kaum yang memiliki kekuatan yang tidak kalah besar, kaum Ad. Mereka dikenal dengan kekuatan fisik mereka yang luar biasa, kemampuan untuk membangun kota-kota besar di tengah padang pasir dan kekayaan yang tiada tara.
Mereka merasa bahwa tak ada yang lebih kuat dari mereka, dan mereka menyombongkan diri dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Di tengah kebesaran mereka, seorang nabi bernama Hud datang mengingatkan mereka akan jalan yang benar. Hud berkata dengan penuh kasih dan kepedulian, "Wahai kaum Ad, rendahkan hati kalian dan patuhlah kepada Tuhan yang menciptakan kalian. Jangan biarkan kesombongan kalian menghancurkan diri kalian." Namun kaum Ad tidak mendengarkan. Mereka bahkan menantang Hud dan mengatakan, "Siapakah yang lebih kuat daripada kami?" Tak jauh dari mereka ada kaum Tsamud yang juga memiliki kekuatan dan kemakmuran yang besar. Mereka terkenal dengan kemampuan membangun rumah-rumah yang menakjubkan di dalam batu. Namun, mereka juga adalah kaum yang menolak kebenaran. Mereka menolak ajakan Nabi Saleh yang mengingatkan mereka untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang diberikan. Seperti kaum Ad, kaum Tsamud juga memandang diri mereka tak terkalahkan dan menentang ajaran Saleh. "Kami tidak membutuhkan petunjukmu, Saleh," kata mereka dengan angkuh. Namun, seperti halnya kaum Ad, Tuhan menurunkan azab yang tak terduga. Seekor unta yang telah diberikan sebagai tanda dan peringatan. Mereka bunuh dengan penuh kesombongan. Dari ketiga kaum tersebut, kita akan membahas secara mendalam satu persatu. Dan pada video series kaum Jabarun kali ini, kita akan membahas tentang Raja Fir'aun. Sebelum kita mulai, baiknya kita tulis sholawat Nabi di kolom komentar, supaya kelak menjadi pengingat kita dan semoga mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Sebarkan cerita ini semoga menjadi amal jariah kita semua. Dan silahkan subscribe agar bisa mendapatkan video seperti ini setiap harinya. Terima kasih, mari kita lanjutkan. Di Mesir kuno jauh di masa lalu, ada seorang penguasa yang sangat besar dan kuat. Namanya adalah Fir'aun. Sebagai seorang penguasa, Fir'aun adalah simbol kekuatan yang tak tertandingi, yang memerintah dengan tangan besi dan tidak membiarkan siapapun menentang kehendaknya. Dalam sejarah Mesir, Fir'aun adalah gelar yang diberikan kepada raja-raja Mesir pada masa itu. Namun yang dimaksud dengan Fir'aun dalam Al-Quran adalah seorang raja yang sangat zalim yang disebutkan dalam kisah Nabi Musa. Fir'aun dikenal memiliki kekuasaan absolut di seluruh Mesir. Dia mengekalkan kekuasaannya dengan cara yang sangat kejam, menjadikan rakyat Mesir sebagai budak-budak yang bekerja tanpa henti, menindas mereka, dan menganggap dirinya sebagai dewa yang harus disembah. Dalam pandangan Fir'aun, dirinya adalah pemimpin tertinggi yang tidak hanya berkuasa atas manusia, tetapi juga atas alam semesta. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dia percaya bahwa kekuasaannya adalah pemberian dari dewa-dewa dan dirinya adalah penerus kehendak mereka. Namun, asal-usul Fir'aun tidak datang begitu saja. Raja-raja sebelumnya mungkin telah memberikan fondasi bagi kekuasaan ini. Namun Fir'aun menganggap dirinya sebagai pewaris dari takhta dewa-dewa Mesir yang telah memerintah sejak zaman yang sangat lama. Fir'aun memandang dirinya sebagai pusat dari segalanya. Dan di dalam hatinya, dia tidak pernah meragukan bahwa keabadian kekuasaannya adalah takdir yang telah digariskan. Masa kecil Fir'aun, meskipun tidak banyak tercatat secara langsung dalam sumber-sumber sejarah atau teks-teks agama, dapat dianalisis dengan melihat konteks sosial, politik, dan budaya Mesir kuno pada masa itu. Fir'aun dikenal sebagai sosok yang sangat kuat dan zalim, namun kehidupan masa kecilnya kemungkinan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kebesarannya sebagai raja. Kelahiran Fir'aun dan latar belakang keluarga Fir'aun sebagai seorang penguasa Mesir kuno berasal dari keluarga kerajaan yang memiliki kedudukan tinggi dan sangat dihormati di kalangan rakyat. Dalam kisah Al-Quran, Fir'aun dianggap sebagai penguasa yang sangat kaya dan berkuasa, yang merasa dirinya lebih tinggi daripada manusia lain, bahkan lebih tinggi dari Tuhan. Meskipun nama asli Fir'aun tidak disebutkan dalam teks Al-Quran atau Injil, banyak ahli sejarah meyakini bahwa ia merupakan bagian dari dinasti yang memerintah Mesir pada abad ke-13 atau ke-14 SM. Namun, meskipun ada beberapa teori, tidak ada konsensus pasti mengenai nama asli Fir'aun, apakah ia berasal dari dinasti Rameside atau sebelumnya. Kisah kelahiran Fir'aun menurut Al-Quran dan berbagai riwayat mengisahkan bahwa ketika Bani Israel berada di bawah penindasan berat, keputusan Fir'aun untuk membunuh anak-anak lelaki
Bani Israel adalah bagian dari ketakutannya terhadap ramalan bahwa seorang anak laki-laki dari bangsa mereka akan muncul dan menggulingkannya. Dalam upaya untuk menyelamatkan anak-anak laki-laki Bani Israel, seorang ibu dari Bani Israel, yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian dikenal sebagai Musa. Sementara itu, di sisi lain, kisah Fir'aun sebagai seorang anak kecil sangat sedikit yang diketahui secara rinci, namun berbagai spekulasi dan tafsiran sejarah dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana kehidupan masa kecil Fir'aun memengaruhi tindakan-tindakannya ketika ia dewasa. Kehidupan di istana dan pembentukan karakter. Berdasarkan gambaran yang ada tentang struktur kerajaan Mesir kuno, Fir'aun kemungkinan besar dibesarkan di dalam lingkungan istana yang penuh dengan kemewahan dan kebesaran. Sebagai anak dari seorang penguasa, ia pasti diberikan pendidikan yang sangat khusus, termasuk pelajaran tentang kekuasaan, strategi perang, ilmu pengetahuan, dan filosofi hidup yang diperlukan untuk memerintah dengan tangan besi. Pendidikan di kerajaan Mesir kuno tidak hanya mencakup aspek intelektual, tetapi juga melibatkan pembelajaran tentang ritual agama dan kekuasaan dewa-dewa yang sangat dihormati di masyarakat Mesir pada waktu itu. Sebagai seorang anak yang dilahirkan dalam keluarga kerajaan, Fir'aun pasti dikenalkan dengan ideologi keagungan dewa dan pandangan bahwa ia merupakan perwujudan dari kekuatan ilahi di bumi. Fir'aun seperti kebanyakan raja Mesir pada zaman itu, dianggap sebagai perantara antara dewa dan manusia, dan dengan demikian, ia mungkin diberitahu sejak kecil bahwa dirinya adalah wujud nyata dewa di bumi. Ini menjadi dasar bagi kepercayaan dirinya yang luar biasa dan kesombongannya di kemudian hari. Pembelajaran ini jelas memengaruhi pola pikirnya, bahwa ia adalah penguasa yang tidak boleh ditantang atau diragukan. Lingkungan istana yang penuh dengan kemewahan dan prestis juga berfungsi sebagai tempat yang membentuk kepribadian Fir'aun. Ia tumbuh di tengah kemegahan, memiliki akses ke kekayaan tak terhingga, dan sering dilihat oleh rakyat sebagai simbol kekuatan yang mendalam. Dalam suasana seperti ini, Fir'aun tidak hanya belajar tentang strategi politik dan peperangan, tetapi juga diajarkan untuk menjaga kewibawaan di mata rakyat dan di hadapan para pejabat istana. Namun, meskipun hidup dalam kemewahan dan kenikmatan, Fir'aun mungkin juga telah diselimuti oleh ketakutan. Ketakutan akan ancaman terhadap kekuasaan yang selalu ada, baik dari luar kerajaan maupun dari dalam negeri, mungkin menjadi salah satu faktor yang memengaruhi cara berfikirnya. Keluarga Fir'aun kemungkinan telah memperkenalkan ajaran bahwa hanya dengan mempertahankan kontrol absolut atas seluruh kerajaan, mereka dapat menghindari keruntuhan atau pengkhianatan. Inilah yang mengarah pada kesombongan dan kesulitan Fir'aun dalam menerima siapapun yang menentang kekuasaannya, terutama seorang nabi seperti Musa. Fir'aun dan pengaruh kekuasaan, besar kemungkinan bahwa ketika Fir'aun tumbuh dewasa, ia diperkenalkan dengan konsep bahwa kekuasaan adalah segala-galanya. Sebagai anak dari seorang raja yang memiliki kekuasaan absolut atas Mesir, Fir'aun menyaksikan dengan jelas bagaimana kekuasaan absolut digunakan untuk mengendalikan rakyat, mengatur administrasi kerajaan, dan memegang kendali atas aspek-aspek kehidupan penting seperti perdagangan, pertanian, dan bahkan agama. Pendidikan Fir'aun sebagai calon penguasa tentu dirancang untuk menumbuhkan keyakinan bahwa kekuasaan adalah hak mutlak yang tidak boleh diganggu-gugat. Hal ini bisa jadi memperparah kesombongan dan ketidaksediaannya untuk menerima bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya, bahkan dari dewa-dewa Mesir itu sendiri. Sebagai seorang raja, Fir'aun melihat dirinya sebagai Tuhan yang hidup, sehingga ia merasa tidak perlu tunduk atau mengakui kekuasaan yang lebih tinggi dari dirinya, seperti yang diajarkan oleh Musa. Pada usia muda, Fir'aun mungkin mulai merasakan bahwa dirinya ditakdirkan untuk memerintah dunia. Mengingat posisinya sebagai anak dari penguasa yang berkuasa, tidak heran jika ia merasa dirinya lebih superior dibandingkan dengan bangsa lainnya, terutama Bani Israel yang merupakan budak-budak di bawah pemerintahannya. Keyakinan ini menjadi akar dari tindakan-tindakannya yang sangat zalim terhadap Bani Israel. Dinamika hubungan dengan rakyat dan kelas sosial. Sebagai seorang raja muda,
Firaun juga mungkin telah diberitahu bahwa ia memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat Mesir, namun tanggung jawab ini lebih berkaitan dengan menjaga supremasi dirinya daripada melayani kebutuhan rakyat. Meskipun Firaun mungkin diberitahu untuk menunjukkan kekuatan moral dan spiritual kepada rakyatnya, kenyataannya ia lebih memfokuskan pada menunjukkan superioritas fisik dan politik, seringkali dengan cara-cara yang kejam dan menindas. Namun meskipun Firaun merasa dirinya sangat kuat dan tak terkalahkan, ada satu kelompok yang tidak menerima penindasannya, Bani Israel. Mereka adalah sekelompok orang yang hidup sebagai budak di bawah kekuasaan Firaun, diperbudak oleh sistem kerja paksa yang tidak berperi kemanusiaan. Firaun memerintahkan untuk membunuh anak-anak lelaki dari Bani Israel, karena ia merasa takut bahwa suatu hari nanti seorang pemuda dari mereka akan bangkit untuk menggulingkan kekuasaannya. Kehidupan Bani Israel di bawah kekuasaan Firaun adalah kehidupan yang penuh penderitaan, ketidakadilan, dan penindasan yang tak terkatakan. Firaun sebagai penguasa Mesir memerintah dengan tangan besi dan melihat rakyatnya, khususnya Bani Israel, sebagai alat untuk memperkuat kekuasaannya. Bani Israel tidak hanya diperbudak secara fisik, tetapi juga direndahkan secara moral dan spiritual. Mereka dipaksa untuk bekerja di bawah kondisi yang sangat keras, membangun berbagai proyek besar seperti piramida dan bangunan lainnya tanpa mendapat imbalan yang adil. Sistem kerja paksa yang diterapkan oleh Firaun tidak mengenal belas kasihan. Rakyat Bani Israel diperintahkan untuk bekerja tanpa henti, berhadapan dengan kekerasan, kelaparan, dan penderitaan yang tiada akhir. Bani Israel, yang pada asalnya merupakan bangsa yang terhormat, kini diperlakukan sebagai budak yang tak berharga. Firaun, dengan kebijakan yang kejam, bahkan memutuskan untuk membunuh semua anak laki-laki yang lahir di kalangan Bani Israel dengan alasan untuk menghindari kelahiran seorang pemuda yang bisa menjadi ancaman baginya di masa depan. Keputusan ini bukan hanya sebuah kebijakan politik, tetapi juga sebuah tindakan yang mencerminkan ketakutan dan kesombongan Firaun yang luar biasa. Keadaan ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama, dengan Bani Israel semakin terperosok dalam ketidakberdayaan dan penderitaan. Firaun dengan keangkuhannya merasa bahwa tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya dan bahwa ia akan terus memerintah Mesir tanpa ada yang bisa menggulingkannya. Namun, di tengah kegelapan penindasan, Tuhan tidak tinggal diam. Allah mengangkat seorang nabi dari kalangan mereka, seorang pemimpin yang akan memimpin mereka menuju kebebasan, Musa. Musa, yang pada awalnya adalah seorang bayi yang ditinggalkan oleh ibunya, untuk menghindari pembunuhan yang dikeluarkan oleh Firaun, ditemukan oleh istri Firaun, Asiyah, yang kemudian mengasuhnya di dalam istana. Dengan penuh kasih sayang, Asiyah merawat Musa, yang meskipun dibesarkan di dalam lingkungan istana Firaun, ternyata memiliki ikatan batin yang kuat dengan kaumnya, Bani Israel. Dalam sebuah peristiwa yang menandai awal dari perjalanan hidupnya, Musa akhirnya mengetahui identitasnya yang sebenarnya dan menyadari bahwa ia adalah bagian dari bangsa yang tertindas. Musa yang pada awalnya hidup dalam kemewahan dan kenyamanan, istana kini menyadari bahwa kaumnya sedang berada dalam penderitaan yang tak terhingga. Setelah dewasa, Musa merasa terpanggil untuk membela kaumnya dan menuntut kebebasan mereka. Ketika Musa mengetahui bahwa ia adalah Bani Israel, hatinya tersentuh oleh penderitaan mereka dan ia merasakan beban yang besar untuk mengubah keadaan mereka. Musa kemudian meninggalkan istana Firaun dan memulai pencariannya untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pada saat yang sama, Firaun mulai mendengar kabar tentang seorang pemuda dari Bani Israel yang berbicara tentang kekuatan Tuhan yang lebih besar dari dirinya. Musa, dengan wahyu yang diterima dari Allah, mulai berani mendekati Firaun dan menyeru kepada penguasa tersebut untuk membebaskan Bani Israel. Tindakan ini menjadi titik awal dari pertemuan yang penuh tensi dan konfrontasi antara dua pihak yang sangat berbeda. Seorang nabi yang mewakili kebenaran dan seorang raja yang mewakili kesombongan dan kekuasaan. Ketika Musa datang kepada Firaun dengan membawa wahyu Allah yang meminta agar Firaun membebaskan Bani Israel, Firaun tidak hanya menolak permintaan tersebut, tetapi juga meremehkan kedatangan Musa
sebagai utusan Tuhan. Fir'aun merasa bahwa dirinya adalah penguasa yang lebih besar dan lebih kuat daripada Tuhan yang disembah oleh Musa. Fir'aun tidak dapat menerima bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya, apalagi kekuatan yang datang dalam bentuk seorang nabi sederhana seperti Musa. Fir'aun menanggapi seruan Musa dengan angkuh dan penuh kebanggaan, seolah-olah dia adalah Tuhan di bumi yang tak terkalahkan. Fir'aun bahkan mempertanyakan keberanian Musa untuk datang kepadanya, seperti yang tercatat dalam Al-Quran. "Apa yang kamu inginkan, hai Musa? Apakah aku akan membiarkan mereka pergi?" Surah Asy-Syaffat 37:22. Kata-kata ini mencerminkan kesombongan yang luar biasa dari seorang raja yang merasa diperlakukan sebagai Tuhan di bumi. Fir'aun menganggap bahwa kekuasaannya begitu besar, sehingga tidak ada yang dapat menghalangi kemauannya, bahkan jika itu adalah perintah Tuhan yang Maha Esa. Kesombongan Fir'aun membuatnya tuli terhadap kebenaran yang disampaikan oleh Musa, dan ini merupakan titik awal dari perjalanan yang penuh pertentangan antara kebenaran dan kesombongan. Meskipun Fir'aun menolak dengan angkuh dan bahkan menantang keberadaan Tuhan yang disembah oleh Musa, sang nabi tetap tegas dan berkeyakinan penuh dalam misinya. Musa tidak gentar menghadapi kekuasaan Fir'aun yang tampak tak terkalahkan. Keberanian Musa dalam menghadapi Fir'aun bukan hanya berasal dari kekuatan fisiknya, tetapi dari keyakinannya bahwa Allah adalah sumber segala kekuatan dan hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang dapat mengalahkan kesombongan Fir'aun. Musa kemudian menunjukkan berbagai mukjizat yang diberikan oleh Allah sebagai bukti bahwa dia adalah utusan Tuhan. Salah satunya adalah ketika tongkat Musa berubah menjadi ular besar yang menunjukkan kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh Fir'aun dan pengikutnya. Fir'aun meskipun terkesima dengan mukjizat tersebut, tetap dalam penyangkalan dan tidak mengakui Musa sebagai utusan Allah. Bahkan ia mencoba membuktikan dirinya lebih kuat dengan mengumpulkan ahli sihir yang kemudian mengadu kekuatan sihir mereka dengan mukjizat Musa. Namun pada akhirnya, mukjizat dan kebenaran yang dibawa oleh Musa semakin membongkar kesombongan Fir'aun dan semakin menunjukkan bahwa kekuasaannya hanyalah sebuah ilusi yang rapuh. Fir'aun, meskipun diberi banyak kesempatan untuk bertobat dan mengubah keputusannya, terus menentang kebenaran yang disampaikan oleh Musa. Seiring berjalannya waktu, ketika Fir'aun semakin tenggelam dalam kesombongannya, menentang setiap ajakan kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa, Allah menurunkan serangkaian azab yang bertujuan untuk membuka mata Fir'aun dan kaumnya. Azab-azab ini bukan hanya peringatan keras, tetapi juga ujian dari Tuhan untuk melihat sejauh mana Fir'aun dan rakyat Mesir mampu merenung dan kembali ke jalan yang benar. Namun meskipun tanda-tanda yang diberikan sangat jelas dan nyata, Fir'aun tetap menutup hatinya dan mempertahankan keangkuhannya. Azab pertama yang menimpa Mesir adalah perubahan air sungai Nil yang menjadi darah. Nil adalah sumber kehidupan utama bagi Mesir yang memberikan air untuk pertanian dan keberlanjutan hidup masyarakatnya. Dengan perubahan air Nil menjadi darah, seluruh kehidupan masyarakat Mesir terancam, dan peristiwa ini menunjukkan betapa lemah dan rapuhnya kekuasaan Fir'aun di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Namun, meskipun rakyatnya merasakan penderitaan besar akibat azab ini, Fir'aun tetap bersikukuh untuk tidak mengakui kekuasaan Tuhan. Bahkan setelah doa dari Musa yang meminta agar Allah mengangkat azab ini, Fir'aun tidak menanggapi dengan sungguh-sungguh. Setelah azab darah, datanglah katak yang merusak kehidupan sehari-hari masyarakat Mesir. Mereka muncul di setiap sudut rumah, tempat tidur, bahkan makanan yang mereka makan. Azab ini semakin memperburuk keadaan, tetapi Fir'aun masih enggan mengakui bahwa azab ini adalah hukuman dari Tuhan. Selanjutnya, datanglah lokus, belalang, yang memusnahkan tanaman dan sumber pangan Mesir, disusul oleh laba-laba yang menyerang rumah-rumah dan memperburuk ketakutan yang telah dirasakan oleh rakyat. Azab berikutnya adalah hujan batu, yang menghancurkan segala sesuatu yang ada di tanah Mesir, menandakan bahwa meskipun Fir'aun memiliki kekuasaan atas rakyat, ia tidak mampu mengendalikan kehendak Tuhan. Setiap kali azab datang, Fir'aun meminta,
Musa untuk berdoa kepada Tuhan agar mengangkat azab tersebut. Namun setelah setiap azab diangkat, Fir'aun kembali pada sikap sombongnya, tidak pernah belajar dari peringatan yang diberikan. Sikapnya yang keras kepala ini menunjukkan bahwa ia lebih memilih mengabaikan kebenaran daripada menerima bahwa ada kekuasaan yang lebih tinggi darinya. Puncak dari serangkaian azab yang diturunkan kepada Fir'aun dan rakyat Mesir adalah peristiwa yang terjadi ketika Musa dan Bani Israel akhirnya melarikan diri dari Mesir setelah berbagai peristiwa yang menunjukkan keagungan Tuhan. Fir'aun yang telah melihat dengan mata kepala sendiri berbagai mukjizat dari Allah, tetap tidak mau mengakui kebenaran yang dibawa oleh Musa. Bahkan setelah membiarkan Bani Israel pergi, Fir'aun merasa terhina dan tidak terima melihat keberanian Musa dan kaumnya. Dalam keadaan marah dan tersinggung, ia memutuskan untuk mengejar dan menangkap kembali Musa dan Bani Israel. Saat Fir'aun dan tentaranya mengejar Bani Israel, mereka tiba di tepi Laut Merah dan jalan melarikan diri seolah terhalang. Fir'aun melihat ini sebagai kesempatan untuk menangkap dan menghukum Musa serta kaumnya. Namun Allah menunjukkan kepada Musa mukjizat yang lebih besar dan lebih menakjubkan. Allah memerintahkan agar laut terbelah, memberikan jalan bagi Musa dan Bani Israel untuk melintas ke sisi yang lain. Peristiwa ini, yang terabadikan dalam Al-Quran dan Injil, adalah salah satu mukjizat terbesar yang membuktikan kekuasaan Tuhan yang tidak bisa dilawan oleh siapapun, bahkan oleh Fir'aun yang paling sombong sekalipun. Musa dan Bani Israel dengan penuh kepercayaan diri menyeberangi Laut Merah yang terbelah, sedangkan Fir'aun dan tentaranya dengan rasa sombong yang luar biasa mengejar mereka. Ketika Fir'aun dan pasukannya mencoba untuk mengikuti mereka, Allah kembali menunjukkan kekuatannya yang tak terbantahkan. Laut Merah kembali tertutup, menenggelamkan Fir'aun dan seluruh tentaranya, termasuk pasukan elit yang selama ini menjadi simbol kekuatan Mesir. Inilah peningkatan azab yang paling dahsyat bagi Fir'aun. Kesombongannya dihancurkan dan ia yang merasa menjadi penguasa mutlak di bumi ini harus menghadap pada kenyataan bahwa hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang memiliki hak untuk menentukan takdirnya. Fir'aun, meskipun dengan segala kekuatannya, tidak dapat menghindar dari keputusan Tuhan. Keangkuhan Fir'aun yang terus-menerus menantang dan menolak kebenaran membawa pada kejatuhan yang sangat tragis, kejatuhan yang seharusnya menjadi pelajaran bagi setiap penguasa yang menganggap dirinya tidak terkalahkan dan lebih tinggi dari segala hal. Di saat-saat terakhir hidup Fir'aun, ketika ia menyadari bahwa tak ada lagi yang bisa menyelamatkannya, ia mengucapkan kata-kata penyesalan dan bertobat. Tetapi penyesalan Fir'aun datang terlalu terlambat. Tobat yang datang di saat kematiannya tidak diterima oleh Allah. Fir'aun yang tenggelam dalam air laut menjerit, memohon ampunan. Namun saat itu Allah tidak menerima pertobatannya, karena penyesalan Fir'aun bukanlah penyesalan yang tulus, tetapi hanya karena takut akan kematian yang sudah di depan mata. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Apakah sekarang kamu baru percaya, padahal kamu telah mendustakan wahyu-wahyuku dan kamu termasuk orang-orang yang membuat kerusakan?" Surah Yunus 10:91. Fir'aun dan seluruh tentaranya akhirnya tenggelam dalam lautan, menjadi pelajaran yang abadi bagi umat manusia mengenai keangkuhan dan penolakan terhadap kebenaran. Tubuh Fir'aun ditemukan dan menjadi bukti nyata akan kejatuhannya yang sangat tragis. Kisah Fir'aun adalah cerita tentang kesombongan, keangkuhan, dan penolakan terhadap kebenaran. Fir'aun menganggap dirinya lebih tinggi dari siapapun, bahkan menganggap dirinya sebagai dewa yang harus disembah. Namun, pada akhirnya, ia adalah contoh yang jelas bahwa kekuasaan duniawi yang tidak diimbangi dengan keadilan, kebaikan, dan kesadaran akan kekuasaan Tuhan pasti akan runtuh. Fir'aun membayar harga yang sangat mahal untuk menentang Tuhan, dan sejarahnya menjadi peringatan bagi umat manusia. Kita diingatkan bahwa tak ada kekuasaan yang abadi, bahwa kekuatan yang tampaknya tak terbantahkan hanyalah ilusi. Hanya keadilan Tuhan yang tetap kekal. Fir'aun menunjukkan bahwa kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran hanya akan membawa pada kehancuran, baik di dunia ini maupun di akhirat.
Pesan moral yang dapat diambil dari kisah Fir'aun adalah sebagai berikut. Kesombongan menghancurkan. Ketika kita merasa diri kita lebih tinggi dari orang lain, atau bahkan merasa lebih tinggi dari hukum alam atau Tuhan, kita sedang membangun tembok kejatuhan yang tidak dapat kita hindari. Kekuatan Tuhan lebih besar dari segala sesuatu. Tidak ada satupun penguasa di dunia ini yang dapat mengalahkan kekuasaan Tuhan. Kekuasaan Tuhan adalah segalanya, dan keadilannya tidak bisa dihindari. Pentingnya tunduk pada kebenaran. Menerima kebenaran adalah jalan menuju keselamatan. Penolakan terhadap kebenaran hanya akan membawa kehancuran, seperti yang terjadi pada Fir'aun. Toleransi dan penerimaan terhadap kebenaran adalah kunci untuk kehidupan yang seimbang dan penuh berkah. Penyesalan yang tertunda tidak berguna. Penyesalan yang datang terlambat ketika sudah tidak ada waktu lagi untuk berubah adalah sesuatu yang sia-sia. Kesempatan untuk bertaubat harus dimanfaatkan selagi kita masih hidup dan diberi kesempatan. Kisah Fir'aun adalah peringatan abadi tentang betapa pentingnya rendah hati, kebenaran, dan keadilan dalam hidup kita. Tidak ada yang lebih besar dari kekuasaan Tuhan, dan hanya dengan menundukkan diri kepadanya, kita dapat mencapai keselamatan dunia dan akhirat.